Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dengan NPM A1H021036 dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat. Dosen pengajar saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang konsep dasar filsafat. Yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat. Kedua, tujuan filsafat secara umum. Yang ketiga, ruang lingkup filsafat. Yang keempat, yaitu faktor yang menyebabkan filsafat muncul. Yang kelima, fungsi dan manfaat filsafat. Yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri pemikiran filsafat. Langsung saja. Yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat merupakan pengembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya, yang selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, dalam bahasa Yunani dibagi dari tiga kata, yaitu philin yang berarti mencintai, philia yang berarti persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan sesuai pengalaman. Kesimpulannya, filsafat merupakan cinta yang cenderung pada kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Kalau secara terminologi, arti filsafat secara terminologi itu merupakan arti yang dikandung oleh istilah atau statement filsafat. Lantaran batasan filsafat untuk banyak, maka sebagai gambaran dikenal beberapa batasan. Selanjutnya itu tujuan filsafat secara umum. Yang pertama yaitu agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal yang di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosisme atau egois. Selanjutnya itu agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan bersikap kritis. Agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu itu yang mereka pelajari. Selanjutnya itu ruang lingkup filsafat. Sini ada dua hal, yaitu dalam kehidupan sehari. Filsafat memang abstrak, tapi bukan berarti tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tidak memiliki hubungan apapun dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, kala filsafat lahir dan mulai tumbuh, ilmu pengetahuan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat. Pada masa itu, para pemikir yang kenal sebagai filsuf adalah juga ilmuwan. Para filsuf juga ahli matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Bagi mereka, ilmuwan itu adalah filsafata. Selanjutnya itu faktor yang menyebabkan filsafat muncul. Yang pertama itu ketakjuban. Banyak filsafat mengatakan bahwa awal yang menjadi keahlian filsafat ialah taumasia atau kekaguman, keheranan, dan ketakjuban. Bisa juga rasa ingin tahu mereka. Misalnya tidak kepuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mite memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai mitos dan mite berupaya menjelaskan asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam semesta, serta sifat-sifat peristiwa itu. Akan tetapi, penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh mitos-mitos atau mite-mite itu makin lama makin tidak memuaskan manusia. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat filsafat. Yang fungsi filsafat yaitu ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuatmu berpikir secara kritis,
agar saat menghadapi masalah, kamu lebih bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu ini juga bisa membantumu untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan jawaban dari masalah. Manfaat misalnya di sini saya mengambil dua manfaat. Yang pertama yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Ini bisa kita lihat dari jangan melihat orang dari covernya. Dan selanjutnya itu filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Selanjutnya itu ciri-ciri pemikiran filsafat. Di sini saya mengambil dari ahli Nur A. Fadil Lubis memiliki 3 ciri utama, yakni universal, menyeluruh, yakni pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua yaitu radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu menghitung pola dan metode berpikir yang lundut, logis, dan spekulatif. Sekian dari penjelasan saya tentang konsep dasar. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.